Hai semuanya, selamat datang kembali di Movie Volume 2. Di video kali ini, aku akan menceritakan satu buah film dengan versi yang full. Film ini berjudul Melancholia. Seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang guru matematika yang sedang dalam perjalanan di kereta. Ibu guru cantik ini bernama Jeonsu. Tiba-tiba Jeonsu melihat seorang yang duduk di seberangnya. Ternyata ia adalah murid yang bernama Baek Sungyo. Baek Sungyo bersekolah di Asung. Baek Sungyo adalah seorang siswa yang sangat pintar dalam hal matematika. Namun ia memiliki kekurangan, yaitu dia tidak percaya diri. Dia cenderung merasa tidak mampu dan sering ragu dalam mengambil keputusan. Saat itu kereta tiba-tiba mengalami guncangan yang cukup kuat. Hal ini membuat Jungso hampir terjatuh. Namun dengan refleks yang cepat, Baek Sungyo memeluk Junso agar tidak jatuh. Kejadian ini membuat Junso terkejut dan membuat mereka berdua saling tersenyum dan saling menatap. Tapi di sini Junso belum menyadari jika dia adalah muridnya di sekolah. Setelah peristiwa di kereta, Junso pulang ke rumah dan baru menyadari bahwa tasnya telah tertukar dengan milik orang lain. 오, 감사합니다. 그 17이고? Dan bersama tunangannya yang bernama Ryu Sung-jae. Ia pun membuka tas itu. Saat membuka tas itu, Jeonsu menemukan sebuah kamera. Ia mulai tertarik dengan isinya. Ia mulai melihat foto-foto yang ada di dalamnya. Kamera itu ternyata memiliki foto-foto yang sangat detail dan menakjubkan. Jeonsu menjadi terpesona dan berpikir bahwa pemilik kamera ini pasti sangat mengerti tentang teknik dan hitungan matematika yang rumit. 이에 거듭 제곱해서 일이 모자란 수를 Keesokan harinya, Sungyo akan berangkat ke sekolah. Dalam perjalanannya, dia terlihat sedang menghubungi Jeonsu. Dan dia mendapatkan nomor kontak Jeonsu dari pusat informasi. Ia segera menghubunginya untuk menukarkan tas yang kemarin tertukar. Jeonsu memberitahu Sungyo untuk menukarkan tas yang tertukar ketika pulang sekolah. Singkat cerita, saat di sekolah, Sungyo tiba-tiba ketiduran di tengah pelajaran. Dan dengan sengaja temannya yang iseng malah mendaftarkan Sungyo untuk masuk ke kelas kalkulus. Ternyata di dalam kelas itu, Jungsu langsung mengajar dan memberikan materi tentang kalkulus. Di dalam kelas kalkulus, Jungsu sedang mencari salah satu siswa yang memiliki kemampuan matematika yang luar biasa untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Namun di dalam kelas belum ada satu orang pun murid yang bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Setelah kelas selesai, saat berada di luar kelas, Jungsu terkejut karena menemukan seseorang yang telah menempelkan kertas berisi jawaban dari soal tes Olimpiade Matematika. Jawaban itu tentu saja memukau Jeonsu karena semuanya benar dan sesuai dengan harapannya. 장난 아닌데? 그럼 이게 바로 정답이야. 전제오류가 답이라. Kemudian Jungsu melaporkan ke kepala sekolah Asung yang bernama Noh Jung-ah. 우리가 정답이라 문제 자체를 부정하는 거잖아요. 우리 아성과 아이들. Skin berpindah dan diperlihatkan ada seorang murid cantik bernama Sung Yerin. Yerin mengetahui bahwa seseorang telah menempelkan kertas jawaban di kelas kalkulus dan ternyata pelakunya adalah Sungyo. Tanpa ragu, Yerin meremehkan jawaban yang dikumpulkan oleh Sungyo dan menganggapnya hanya sebuah jawaban biasa. Karena merasa diremehkan oleh Yerin, Sungyo tidak tinggal diam. Dia memutuskan untuk merevisi jawabannya dengan memberikan penjelasan yang sangat detail. Sungyo ingin menunjukkan bahwa jawabannya tidak hanya jawaban biasa, namun merupakan hasil kerja keras dan pemahaman yang mendalam. Setelah revisinya selesai, Sungyo meninggalkan kelas. Ketika Yerin melihat jawaban yang telah direvisi, tiba-tiba Jeonsu datang. Jeonsu menganggap bahwa Yerin telah menjawab soal itu. Yerin yang memang ingin mengikuti Olimpiade dan tidak ingin mengorbankan kesempatannya itu akhirnya mengaku bahwa dialah yang sebenarnya telah menjawab soal itu. Kemudian saat pulang sekolah, Jeonsu bertemu dengan Sungyo. Mereka berdua akhirnya menukarkan tas yang sebelumnya tertukar. Jeonsu juga meminta maaf kepada Sungyo karena sebelumnya dia sudah melihat foto-foto yang ada di dalam kamera itu. Jeonsu juga memberikan sedikit pujian pada setiap jepretan gambar yang ada di dalam kamera. Setelah itu, Jeonsu berpamitan untuk pulang. Namun tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Tanpa ragu, Sungyo memberikan payungnya kepada Jeonsu untuk melindunginya dari hujan. Tindakan Sungyo menunjukkan kebaikan hati dan perhatian yang membuat Jeonsu terharu.
Keesokan harinya Yeonsu memutuskan untuk mengumumkan bahwa murid yang menjawab tes soal olimpiade adalah Yerin. 정답을 맞힌 사람이 우리 반에 있었어. 예린아. Semua orang terkejut mendengarnya, termasuk Yerin sendiri. Namun ketika Yerin diminta untuk menjelaskan kembali jawaban yang telah dibuatnya, dia tiba-tiba tidak bisa menjelaskannya. Yerin yang merasa malu dan terjebak dalam situasi yang memalukan, akhirnya mengakui bahwa bukan dia orang yang sebenarnya telah menjawab itu. 죄송해요. 갑자기 쓰려니까. 들어가. Pengakuan itu sontak membuat semuanya kaget. Setelah Yerin mengakui bahwa bukan dirinya yang menjawab soal tes olimpiade, dia langsung memberitahu Jeonsu bahwa sebenarnya yang menjawab soal itu adalah Sungyu. Mendengar hal itu, Jeonsu tidak bisa menahan kebingungannya dan memutuskan untuk mencari Sungyu. Jeonsu berkeliling mencari Sungyu sampai akhirnya mereka dipertemukan kembali. Jeonsu terus meminta Sungyu untuk menjelaskan kembali jawaban yang telah dia berikan. Namun Sungyu menolak dengan tegas dan berkata bahwa bukan dirinya yang sebenarnya menjawab itu. 이거 네가 한 거 맞지? 아닌데요. Melihat Sungyu berbohong, Jeonsu merasa kecewa. Dia dengan tegas menyuruh Sungyu untuk membawa kamera Sungyu sebagai tanda bukti. Jika tidak, nilai Sungyu akan dikurangi sebagai konsekuensi atas kebohongannya. Keesokan harinya, ayah Sungyu dipanggil ke sekolah. Ayah Sungyu menceritakan kepada Jeonsu tentang latar belakang Sungyu. Ternyata Sungyu memang menyukai matematika sejak usia kecil. Bahkan saat dia masih berusia 10 tahun, Sungyu selalu mendapatkan penghargaan dari setiap lomba yang diikutinya. Namun ayah Sungyu juga memberitahu bahwa Sungyu mengidap penyakit yang disebut melankolia. Melankolia adalah penyakit yang mirip dengan depresi atau trauma yang berlebihan. Dari sebuah kejadian di masa lalu, ayah Sungyu tidak merinci apa yang sebenarnya pernah dialami oleh Sungyu. Tetapi yang pasti saat ini Sungyu tidak mempercayai kemampuan dirinya sendiri. Ketika mendengar penjelasan itu, Jeonsu menjadi semakin prihatin dan ingin membantu Sungyu. Jeonsu bersumpah untuk membantu Sungyu membangun kembali kepercayaan dirinya dan membuatnya kembali menemukan cinta dan kegembiraan dalam matematika. Ketika mengetahui latar belakang Sungyu, Jeonsu memutuskan untuk membantu mengembalikan kepercayaan diri Sungyu. Jeonsu melakukan pendekatan dengan bekerja sama dalam menjawab soal matematika, sembari mengobrol santai. 이렇게 해보면 어떨까? 언제 Kedekatan antara guru dan murid tidak bisa dihindarkan. Bahkan Sungyu mulai merasakan perasaan khusus terhadap Jeonsu. Setelah mereka selesai mengerjakan soal, Sungyu merasa sedikit demi sedikit mendapatkan kembali kepercayaan dirinya berkat pendekatan yang dilakukan oleh Jeonsu. Bekerja sama dengan Jeonsu membuat semangat Sungyu kembali menyala. 이제 벌은 끝났어. 내일부터는 안 와도 돼. 설렌다. Namun ketika Sungyu hendak pulang ke rumah, dia melihat Jeonsu sedang bersama dengan Dwi Sungjae, yaitu tunangannya, dan itu membuat dia merasa cemburu. Sungyu merasa sedih dan kecewa saat melihat guru kesukaannya bersama dengan orang lain, dan tanpa berpikir panjang, Sungyu mendekati Jeonsu dengan alasan ingin meminta kembali payung yang sebelumnya dia berikan kepada Jeonsu. Singkat cerita, ketika Sungyu pulang ke rumah, dia mendapat kabar bahwa ayahnya berencana untuk memindahkannya ke sekolah sains. 영재과학고 편입 준비 다시 시작하자. Sungyu merasa sangat tak terima dan tidak ingin berpisah dengan guru kesukaannya, yaitu Jeonsu. Namun dia sadar bahwa keputusan sang ayah tidak bisa dibantah. 세워놓기 전에 네 맘대로 아무것도 못해. 다시 세우라고! Keesokan harinya, Sungyu dengan terpaksa dipindahkan ke sekolah sains oleh ayahnya. Di sekolah Asung, Jeonsu merasa kehilangan murid yang biasanya bisa membantu menjawab soal-soal tes untuk olimpiade. 네가 수학 천재인지 아닌지는 중요하지 않아. 저 가봐야 돼요. 승유야. Untuk mengatasi hal ini, Jeonsu memutuskan untuk mengadakan kembali tes itu. Namun ketika tes hampir dimulai, tiba-tiba Sungyu muncul dan bergabung untuk mengikuti tes itu. Kejadian ini membuat Jeonsu sangat senang karena Sungyu rupanya telah kabur dari sekolah sains dan memilih kembali ke sekolah Asung. 2학년 8반 백승유 경시대회 참여하러 왔습니다. 경호부장님. Di sisi lain terungkap bahwa Yerin telah mendapatkan bocoran soal tes untuk olimpiade. Sejak awal Yerin sangat ingin mengikuti olimpiade dan dia rela melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Setelah tes selesai, terungkaplah dua nama yang akan mewakili sekolah dalam olimpiade, yaitu Sungyu dan Yerin. Kedua siswa ini kemudian dipersiapkan untuk menghadapi olimpiade yang akan datang. Mereka diberikan tugas untuk mempersiapkan pidato yang terhubung dengan
perspektif matematika. Sungyu dan Yerin sibuk untuk menghadapi olimpiade yang akan segera berlangsung. Kedua siswa itu sedang mempersiapkan diri masing-masing. Yerin yang memiliki ayah kaya dibantu oleh sekelompok orang jenius yang dibayar oleh sang ayah untuk membantu mempersiapkan dirinya menghadapi olimpiade. Di sisi lain, Sungyu selalu dibantu oleh Jeonsu dan kehadirannya membuat hati Sungyu semakin terbawa perasaan. Hari demi hari telah berganti, Sungyu semakin dekat dengan guru matematikanya dan kedekatan mereka semakin terlihat akrab. Hingga suatu hari seorang murid bernama Jang Kyujung mengetahui kedekatan Sungyu dan Jungsu dan ia merasa iri terhadap Sungyu. Sebagai bentuk balas dendam, murid itu mengedit sebuah foto yang menampilkan Jungsu dan Sungyu yang terlihat sangat dekat dan memiliki hubungan yang tidak senonoh. Foto itu menyebar ke seluruh sekolah Asung dan membuat geger. Sungyu merasa tersinggung karena fitnah yang dibuat oleh murid itu, sehingga perkelahian pun tak terhindarkan. Karena kejadian ini mereka pun dipanggil oleh pihak guru. Jang Kyo-yung akhirnya meminta maaf pada Sungyo dan Jeonsu karena merasa bersalah. 장규야, 선생님께 사과드려. 죄송합니다. 다시는 안 그러겠습니다. Setelah kegiatan belajar mengajar selesai di sekolah, Jeonsu dijemput oleh kekasihnya. Saat berada di dalam mobil, Ryu Sunja yang juga merupakan seorang guru memberitahu Jeonsu bahwa olimpiade yang akan diselenggarakan sudah diatur pemenangnya oleh ayah Yerin. 중고등부 대회 성의원이 세팅한 거야. 수학회 쪽이랑 교육부 연결해서 대회 메인 단계 성의원이라고. Jadi yang bakal jadi pemenangnya tentu saja si Yerin. Walaupun sudah tahu bahwa pemenang olimpiade telah ditentukan, ia pun tetap memutuskan untuk menemui Sungyo. Dalam pertemuan mereka, Jeonsu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa terpesona oleh kebaikan Sungyo. Dan perlahan-lahan hati ibu guru cantik ini mulai tertarik pada muridnya sendiri. Kemudian Jeongsu dan Seongyu memutuskan untuk pergi bersama ke Pulau Jeju. Mereka menghadiri sebuah pameran, mereka berdua mencari bahan materi untuk persiapan olimpiade. Di pameran itu mereka pun bertemu dengan Yerin. Walaupun Yerin tahu bahwa dia akan menang karena pengaturan yang telah dilakukan ayahnya, dia telah mengumpulkan bahan materi sambil berusaha agar orang-orang tidak mencurigai kecurangan yang terjadi. Shin lalu memperlihatkan kepala sekolah Jung-a yang sedang berendam di kolam bersama dengan adiknya bernama Yunwo. Yunwo juga merupakan kepala sekolah di sebuah SMA yang menjadi saingan berat sekolah Asung. Kedua saudara ini tidak pernah akur dan selalu berusaha menjatuhkan satu sama lain. Kita kembali kepada Jeongsu dan Sungyo. Setelah selesai mengumpulkan bahan materi dan hendak kembali pulang, tiba-tiba saja Sungyo melihat guru yang ia cintai tertidur. Lalu ia pun menyenderkan kepala Jeongsu di bahunya. Namun dari kejauhan, Yerin yang hendak pulang melihat Jeongsu yang tertidur di pundak Sungyo. Di sini Yerin mendekati mereka sambil sengaja memotret keduanya. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu pun datang. Hari itu merupakan hari Olimpiade, di mana acara Olimpiade akan diselenggarakan jam 2 siang. 대회장에 몇 시까지 가면 돼요? 2시 시작이니까 1시 20분에 대회장 앞에서. Terlihat Jeonsu sedang menghadiri sebuah seminar yang diadakan di tempat Olimpiade itu. Setelah keluar dari ruangan seminar, Sungyo melihat 3 orang ahli matematika asal luar negeri yang membuat dirinya ketakutan. Ternyata ketiganya adalah juri dari sebuah lomba yang pernah Sungyo ikuti saat masih berumur 10 tahun. Setelah berpapasan dengan ketiga orang itu, Sungyo panik lalu melarikan diri ke atas gedung. Kita flashback sebentar. Dulu ketika Sungyo masih berumur 10 tahun, dia mengikuti sebuah lomba matematika. Keberuntungan membuatnya berkelompok dengan seorang laki-laki yang usianya lebih tua. Saat itu seorang profesor memberikan pertanyaan kepada teman Sungyo, namun dia tidak bisa menjawabnya. Akhirnya profesor tersebut meminta Sungyo untuk menjawab soal yang diberikan. Sungyo berhasil menjawab dengan baik dan kejadian ini membuat laki-laki yang seusianya lebih tua merasa malu dan depresi. Setelah kejadian memalukan itu, teman Sungyo bunuh diri. Kejadian ini menjadi titik balik dalam hidup Sungyo yang mengakibatkan dirinya mengalami penyakit melankolia yang berat, di mana Sungyo mengalami trauma berat dan merasa bahwa peristiwa bunuh diri temannya disebabkan karena Sungyo. Kita kembali ke masa sekarang. Yoon-soo sangat khawatir tentang kesehatan mental Sungyo sehingga ia mencari Sungyo kemana-mana. 승혜야, 어디야? 저 못하겠어요. 선생님이 갈게. Dan akhirnya ia menemukan di sebuah parkiran. Dengan penuh kasih sayang dan pengertian, Jeonsu berhasil menenangkan Sungyo dan membantunya mengembalikan kepercayaan diri dalam dirinya sendiri.
Sungyo akhirnya kembali berpartisipasi dalam Olimpiade Matematika di mana ia harus bersaing dengan Yerin, rival akademiknya. Selama acara itu, Yerin menjelaskan matematika dalam bahasa Inggris yang sangat impresif. Called the Loney Triangulation is the basic principle of fake recognition program. Dan hal ini membuat semua orang yang hadir di sana merasa terkesan, namun saat giliran Sungyo, ia menyajikan filosofi matematika yang sangat cemerlang. Bahkan membuat banyak penonton berasumsi bahwa Sungyo lah yang akan menjadi pemenang. 우리들은 무한할까요? 유한할까요? 이 작품에서 무한을 봤습니다. 바로 지금 우리 안에 있습니다. Namun sayangnya pengaturan hasil dari panitia Olimpiade menentukan bahwa Yerin sebagai pemenang. 세계 수학자 올림픽 대통령상 수상자는 성예린 학생. Dan Sungyo harus berada di posisi kedua. Meskipun begitu, Sungyo merasa puas dengan kemampuan dirinya sendiri dan merasa lebih percaya diri setelah mendapat dukungan dari Jeonsu. Setelah acara Olimpiade berakhir, Jeonsu dan Sungyo sedang mengobrol bersama. Tiba-tiba datang Ryo Sung-jae, kekasih Jeonsu. Ia mengajak Jeonsu untuk pergi makan malam. Di sini Ryo Sung-jae curiga bahwa ada hubungan khusus antara Jeonsu dan muridnya. Namun Jeonsu dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membantu memulihkan kepercayaan diri Sungyo. Dan tidak ada hubungan apa-apa di antara mereka. Jeonsu juga menegaskan bahwa ia dan Ryo Sung-jae akan segera menikah. Keesokan harinya saat hendak pulang dari sekolah, Jeonsu mengendarai sepeda dan tiba-tiba mengalami kecelakaan. Rem sepeda yang ia tunggangi tiba-tiba mengalami kerusakan. Sungyo yang melihat kejadian itu segera mendekati Jeonsu yang terjatuh dan langsung membawanya ke rumah sakit. Ryo Sung-jae yang telah mengetahui jika calon istrinya kecelakaan langsung mendatangi rumah sakit. Di sana Ryo Sung-jae mengusir Sungyo dan dengan tegas berkata, jangan pernah mendekati Jeonsu lagi. Namun karena Sungyo mencintai Jeonsu, ia pun bertahan dan menunggu Jeonsu di luar ruangan pemeriksaan. 괜찮으세요? 괜찮아. 자전거 브레이크가 망가져 있었어요. Kemudian saat sudah sembuh dan berada di sekolah, Jeonsu terkejut saat melihat rekaman kamera CCTV yang menampilkan bahwa sepeda yang ia tunggangi kemarin sengaja dipotong remnya. Pelakunya adalah Yerin. Ia terlihat sedang memegang gunting dan memotong rem sepeda itu. Tak diketahui apa motif Yerin melakukan hal itu. Namun Jeonsu sangat marah dan kesal. Di tempat lain tiba-tiba Yerin mengirimkan foto undangan pernikahan antara Jeonsu dan Ryo Sung-jae kepada Sungyo. Dan seketika turunlah hujan yang sepertinya mengetahui bahwa saat ini hati Sungyo sedang hancur. Dan saat itu juga di sekolah, Yerin yang sakit hati dengan Jeonsu lalu memperlihatkan foto yang diambil Yerin ketika Jeonsu tertidur di pundak Sungyo kepada kepala sekolah Asung. Foto itu Yerin ambil saat di bandara tempo hari lalu. Kita diperlihatkan pertemuan antara Jeonsu dan Sungyo di bawah guyuran air hujan. Saat itu Sungyo tanpa sedikit pun malu menyatakan cintanya kepada Jeonsu dengan cara memberikan foto yang sengaja ia cetak. Jeonsu berkata bahwa ia akan memberikan jawabannya besok hari. Kemudian mereka berdua pun berpisah tanpa seucap kata yang keluar dan hanya bisa merasakan kekecewaan yang ada dalam hati mereka masing-masing. Hari berganti dengan begitu cepat dan kini Jeonsu dan Sungyo dipertemukan kembali. Namun kali ini ada kesedihan yang terselip di wajah Jeonsu saat mereka bertemu dalam keheningan yang penuh tegang. Jeonsu mengungkapkan bahwa besok dia akan menikah dengan Ryo Sung-jae. Hatinya dipenuhi rasa malu dan penyesalan ketika dia meminta Sungyo untuk tidak mencintainya lagi dan mengingatkannya untuk menjauh darinya selamanya. Tanpa berkata apapun, Jeonsu mengembalikan foto yang diberikan Sungyo sebelumnya. Lalu ia pun pergi meninggalkan Sungyo. Sungyo yang patah hati hanya bisa terdiam di tempatnya. Dia merasakan betapa hancurnya hatinya saat itu. Kemudian pada malam harinya Yeonwoo mengundang Jeonsu untuk bertemu dengannya. Yeonwoo dengan penuh keyakinan berkata bahwa dia bisa memberikan semua yang Jeonsu inginkan. Dengan satu syarat, Jeonsu harus meninggalkan sekolah Asung dan mengajar di sekolah lain. 도움이 필요하면 언제든 얘기해. 물론 나를 믿는다면. Namun Jeonsu dengan tekad yang kuat menolak tawaran dari Yeonwoo. Bagi Jeonsu, sekolah Asung adalah tempat yang memberikan cahaya dan harapan dalam hidupnya, dan dia tidak rela meninggalkannya. Setelah pertemuan dengan Yeonwoo, Jeonsu bertemu dengan Sungyo. Sungyo dengan berat hati mengucapkan selamat atas pernikahan yang akan segera dijalani oleh Jeonsu. 결혼 축하드려요.
Meski hancur, Sung Yu memilih untuk pergi tanpa menunggu jawaban dari Jeonsu. Hari pernikahan Jeonsu pun tiba, namun Sung Yu dengan sengaja memilih untuk tidak menghadiri pernikahan itu. Dia memilih untuk mengikuti sebuah seminar sebagai langkah untuk membuktikan kepada Jeonsu bahwa dia mampu hidup tanpa kehadiran Jeonsu di sisinya. Skin menunjukkan pernikahan Jeonsu dan Ryo Seung-jae, namun tiba-tiba beredar sebuah foto Jeonsu sedang tertidur di bahu seseorang yang membuat semua orang terkejut di gedung itu. Melihat itu, orang tua Ryo Seung-jae dan Jeonsu pergi dengan perasaan malu. Diketahui bahwa foto itu sengaja disetting oleh Jung-a yang marah pada Jeonsu karena ia diam-diam mengunjungi adik Jung-a, yaitu Yeon-woo yang merupakan saingannya sendiri. Dan pernikahan Jeonsu dan Ryo Seung-jae pun batal. Lebih parahnya lagi, Jeonsu terpaksa dipecat dari sekolah Asung dan dianggap sebagai guru cabul. Sementara itu, Sung Yu telah tumbuh dewasa dan mencapai kesuksesan yang gemilang dalam karirnya. Dia berhasil menjadi sosok yang sangat dihormati dan memenangkan banyak penghargaan. Nama Sung Yu pun menjadi terkenal di seluruh negeri. Prestasi yang diraih oleh Sung Yu membuatnya menjadi selebriti yang selalu diundang dalam acara televisi. Ia dengan bangga menceritakan kisah hidupnya yang sangat inspiratif. Ketenarannya turut memperkenalkan sekolah Asung kepada dunia dan membuatnya menjadi sekolah favorit. 고의 노력으로 얻은 오늘의 영광을 축하합니다. 아성수학예술영재학교 교장 노정아? Dan suatu hari saat Sung Yo sedang menjadi narasumber dalam sebuah acara motivasi, dia tiba-tiba melihat sosok yang sangat mirip dengan Jeonsu. Dengan hati yang berdebar, Sung Yo mendekati orang tersebut, hanya untuk mengetahui bahwa itu bukanlah Jeonsu, melainkan seorang gadis muda bernama Choi Si-an. Si-an merupakan salah satu murid di sekolah Asung yang telah mendapatkan bantuan dari program bimbingan yang dirintis oleh Jeonsu. Keberhasilan Si-an dalam menempuh pendidikan dan mencapai impian-impiannya sebagian besar berkat motivasi, bimbingan, dan inspirasi yang diberikan oleh Jeonsu. Cerita berlanjut dengan Jeonsu yang memutuskan untuk meninggalkan semua orang yang pernah dikenalnya dan menyembunyikan jati dirinya. Bahkan ketika Jeonsu pergi, dia bertekad untuk tidak mengenal Sung Yu lagi dan menyatakan bahwa Sung Yu adalah penghancur dalam hidupnya. Suatu hari Sung Yu mengunjungi ayahnya yang sudah tua dan tinggal di panti jompo. Setelah bertemu dengan ayahnya di luar, tiba-tiba Jeonsu datang menemui Sung Yu. Namun ada sesuatu yang membuat Jeonsu berubah pikiran. Jika sebelumnya Jeonsu membenci Sung Yu, kini Jeonsu kembali menemui Sung Yu setelah sekian lama tak berjumpa dan tak ada komunikasi. Saat itu Jeonsu menjelaskan bahwa ia sengaja kembali ke daerah itu untuk menjadi guru pribadi dari seorang gadis bernama Si-an yang sebelumnya bertemu dengan Sung Yu. Jeonsu meminta Sung Yu untuk menganggap semua yang telah terjadi tidak pernah terjadi. Namun Jeonsu juga meminta Sung Yu untuk tidak lagi mencari Jeonsu dan bahkan menyukainya karena Jeonsu masih merasa kecewa kepada Sung Yu. Namun Sung Yu yang memiliki tekad kuat menolak untuk menjauh. Malah ia semakin ingin mendekat dan memberitahu Jeonsu bahwa ia akan mengungkap sebuah kebenaran yang dulu telah menghancurkan nama Jeonsu. Sung Yu bahkan berjanji akan mendapatkan cinta dari Jeonsu. Setelah bertemu dengan Jeonsu, Sung Yu kemudian mengunjungi kepala sekolah Asung yang bernama Jung-a. Jung-a menawarkan Sung Yu untuk mengajar di SMA Asung. Hal ini juga menjadi salah satu rencana untuk mengungkapkan sebuah kasus yang berhubungan dengan Jeonsu. 제안을 하나 하고 싶어요. 아성고 출신의 인재들이 공부법과 진로에 대해서 Sung Yu tanpa ragu menerima tawaran dari Jung-a. Keesokan harinya, Sung Yu ke sekolah Asung untuk mengajar. Namun sebelum masuk ke dalam sekolah, Sung Yu bertemu dengan Yerin. Tidak ada sepatah kata yang keluar dari mulut mereka berdua. Hal ini menunjukkan bahwa Sung Yu memiliki dendam pribadi kepada Yerin. Kemudian saat di kelas, Sung Yu bertemu lagi dengan Si-an yang kini telah menjadi muridnya. Sung Yu memerintahkan para muridnya untuk mencari buku matematika yang akan digunakan sebagai sumber belajar di kelas. 책 절판인데요? 맞아. 그래서 나도 빌린 거야. 이 근처 도서관이나 중고 서점 가면 얼마든지 구할 수 Sung Yu kemudian bertanya kepada Si-an tentang bagaimana Si-an bisa masuk ke sekolah Asung. 수학 공부 어떻게 했어? 혼자 했는데요. 혼자? 학원도 안 다니고. Si-an menjawab bahwa dia masuk ke sekolah Asung melalui jalur prestasi karena Si-an bukan dari keluarga kaya. Setelah mengobrol dengan Sung Yu,
Sian akan meminjam buku matematika dari Sung Yu yang akan digunakan untuk belajar. Malam harinya Jeonsu mencarikan buku untuk Sian di sebuah perpustakaan. Namun tiba-tiba Sung Yu datang. Jeonsu yang masih kesal dan sangat membenci Sung Yu pun kemudian meninggalkannya. Keesokan harinya kita diperlihatkan Sung Yu sedang mengobrol dengan Sian. So Yun yang sudah mengetahui bahwa Sian adalah murid dari Jeonsu lalu menanyakan bagaimana Sian bisa bertemu dengan Jeonsu. 좋아하게 됐고 지윤수 선생님은 어떻게 만나게 됐는지. Diceritakan bahwa pada suatu waktu Sian sedang berjudi dengan para orang yang sudah tua. Sian tertangkap oleh polisi saat berjudi dan diproses di kantor polisi. Saat itu polisi meminta orang tua Sian untuk datang, namun karena Sian seorang anak yatim piatu, dia tidak bisa mendatangkan orang tuanya. Tiba-tiba datanglah Jeonsu dan mengaku sebagai orang tua Sian dan membebaskan Sian dari kantor polisi. Sejak saat itu, Sian menganggap Jeonsu sebagai orang tua sendiri dan belajar tentang matematika kepada Jeonsu. Sampai-sampai Sian bisa masuk ke sekolah asuh lewat jalur prestasi. Pada malam harinya, Jeonsu merasa sangat khawatir karena Sian belum juga pulang. Jeonsu segera menelpon Sian, tetapi teleponnya malah dijawab oleh Sung Yu. Sung Yu mengatakan bahwa dia akan tetap berusaha mengembalikan nama baik Jeonsu. Dan ia juga berjanji akan berusaha untuk bisa menikah dengan Jeonsu. Sung Yu juga menyampaikan bahwa jika Jeonsu sudah menjadi ibu angkat bagi Sian, maka Sung Yu juga akan menjadi ayah angkat Sian. Setelah itu, ketika Jeonsu akan pergi ke satu tempat, tiba-tiba saja Jeonsu turun dari mobil dan muncul mantan kekasihnya, yaitu Ryu Sung Jae. Ryu Sung Jae meminta Jeonsu untuk kembali kepadanya dan berjanji akan memperbaiki semua masalah yang pernah terjadi di antara mereka. Ketika Ryu Sung Jae mulai memegang tangan Jeonsu, Sung Yu datang dan melepaskan pegangan tangan mereka. Sung Yu mengatakan bahwa dia tidak akan lagi berdiam diri dan akan berusaha mendapatkan Jeonsu. 지금 뭐 하자는 거예요? 너가 들어가 있어. Jeonsu yang mulai kebingungan menimbang-nimbang siapakah di antara dua orang itu yang harus dia pilih. Setelah itu, Jeonsu memutuskan untuk masuk ke dalam dan berencana untuk menemui Jeonsu dan membahas masalah yang menimpa Sian. Konflik semakin memanas dan Jeonsu harus mengambil keputusan yang sangat sulit mengenai hubungan cintanya serta bagaimana ia harus membantu Sian menghadapi masalah yang ada. Keesokan harinya, Sung Yu mengetahui masalah yang dialami oleh Sian dan memutuskan untuk menanyakan langsung kepada Jung A. Jung A mengakui bahwa masalah itu disebabkan oleh seorang murid bernama Kim yang telah mencuri materi dari Sian sehingga membuat nilai Sian buruk. Jung A berjanji untuk menyelesaikan masalah itu dengan menghubungi orang tua Sian. Namun Jung A belum mengetahui jika orang tua Sian ternyata adalah Jeonsu. Setelah mengobrol dengan Sung Yu, Jung A dibuat kewalahan oleh media yang menuding sekolah asuh memberikan perlakuan khusus pada siswa dari kalangan orang kaya dan mendiskriminasi siswa dari kalangan miskin. Hal itu membuat Menteri Pendidikan Korea akan mengadakan audit di sekolah asuh. 방금 교육청 쪽이랑 통화했는데 뭐래요? 감사 나가게 될 것 같아요. Sementara itu Sung Yu bertemu dengan Jeonsu dan mengungkapkan bahwa ia sangat memanfaatkan media untuk menyoroti masalah di sekolah asuh. 하나하나 다 들줄 거예요. 이제. 그런다고 다 밝힐 수 있을 것 같아? 그럼 지금 하려는 걸 얘기해. Hal itu dilakukan agar semua kasus yang terjadi di sekolah asuh dapat diketahui oleh Menteri Pendidikan. Di sini Jeonsu mulai memahami perjuangan Sung Yu. Setelah mengetahui Jeonsu, lalu Sung Yu menghadiri acara reuni bersama teman SMA sekelasnya dulu. Setelah acara makan-makan, Sung Yu lalu mengajak Yerin untuk mengobrol di luar dan menanyakan tentang foto Jeonsu yang tertidur di bahunya 4 tahun yang lalu. 제주 공항 사진 네가 찍은 거지. 아무 이유도 없이 네가 그런 짓 했을 거라고는 생각 안 해. Pertemuan Sung Yu dan Yerin itu tak sengaja terlihat oleh Jeonsu yang tak sengaja lewat di daerah itu. Terlihat sepertinya Jeonsu cemburu dan menganggap kalau Sung Yu memiliki rasa kepada Yerin yang lebih muda daripada dia. Jeonsu juga beranggapan kalau Sung Yu kembali mendekati Jeonsu hanya untuk mempermainkan Jeonsu saja. Saat itu Sung Yu kebetulan sedang menghadiri sebuah acara bersama Menteri Pendidikan. Ternyata di sana juga ada Ryu Sung Jae. Di acara itu Sung Yu melihat Jeonsu yang ternyata berada di ruangan yang berbeda dan memberikan pesan agar Jeonsu segera keluar dari gedung itu karena sepertinya Jung A memiliki rencana yang licik. Pada saat itu ketika Sung Yu dan Jeonsu bertemu, tiba-tiba saja Jung A muncul dan Sung Yu langsung berusaha untuk bersembunyi. 어떻게 된 거야? 노정아 교장이랑 식사하러 왔어요. 성민주 너 와 있고 어떻게 알았는지 그 방으로 들어가려고 하길래. Ketika mereka terdesak, Sung Yu memeluk Jeonsu agar tidak terlihat oleh Jung A.
Untungnya seorang pelayan memberitahu Jung-a bahwa Menteri Pendidikan sudah menunggu. Setelah menyelamatkan Jong-su, Song-yu kembali ke tempat pertemuan dan membahas semua keburukan yang ada di sekolah Asung. Saat itu Song-yu berpendapat jika kasus Jong-su tidak usah diusut lebih lanjut. Song-yu kemudian meninggalkan tempat pertemuan dan mendatangi Jeon-su di rumahnya. Saat itu Jeon-su terlihat sangat kelelahan dan akhirnya ia pun pingsan. Keesokan harinya, Menteri Pendidikan tiba-tiba datang ke sekolah Asung. Semua orang terkejut melihat kehadirannya, terutama seorang guru bernama Pak Han. Ternyata Pak Han ditangkap karena terbukti menerima suap dari orang tua murid yang meminta agar anaknya diberi kelulusan. 합격을 조건으로 금품을 받았답니다. 이것만 없었으면 시끄럽게 하지 말고 조용히 가서 조사 받으라고 하세요. Berita tentang kasus ini dengan cepat menyebar di media dan orang tua murid khawatir bahwa semua kecurangan dan praktik buruk yang pernah dilakukan oleh sekolah akan terbongkar. Di antara orang tua murid ada Yerin yang ibunya melihat berita itu dan langsung panik. Dia khawatir bahwa semua kejahatan dan manipulasi yang pernah dilakukan oleh Yerin akan terungkap. Pada malam harinya Sung-yu menjumpai Yerin dan membawakan sebuah kue ulang tahun. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Yerin. Sung-yu sengaja mendekati Yerin untuk mencari tahu siapa yang telah menyebar foto Jeon-su yang tertidur di bahu Sung-yu 4 tahun yang lalu. Namun di sini Yerin malah bertanya kepada Sung-yu apakah Sung-yu masih memiliki perasaan untuk Jeon-su. Sung-yu dengan tegas menjawab bahwa dia tidak lagi mencintai Jeon-su. Terlihat jelas bahwa Yerin mulai menyukai Sung-yu. Sehingga dia memutuskan untuk memberitahu Sung-yu bahwa orang yang telah menyebarkan foto Jeon-su dan Sung-yu adalah Jung-a. 노정아 선생님, 그 사진 우리 부모님한테도 안 보여드렸어. 그 선생님 말곤 아무한테. Setelah merayakan ulang tahunnya dengan Sung-yu, Yerin pun pulang. Dalam perjalanan, Yerin dihampiri oleh Jang Kyu-yong yang ingin memberikan kue ulang tahun kepadanya. Yerin langsung berkata kepada Jang Kyu-yong untuk tidak lagi mendekatinya. Mendengar ucapan dari Yerin, ia pun merasa sangat sakit hati. Sementara itu, Sung-yu yang baru saja berpisah dari Yerin secara tidak sengaja bertemu dengan Jeon-su. Mereka berdua kemudian pergi bersama. Dari kejauhan, Yerin melihat kedekatan Sung-yu dan Jeon-su. Hal ini membuatnya sangat cemburu dan patah hati. Yerin yang sakit hati lalu menemui Jung-a dan memberitahu bahwa Jeon-su telah kembali. 지은수 선생님이 돌아왔어요. 한곡동에. Yerin juga menceritakan tentang kedekatan antara Sung-yu dan Jeon-su. Hal ini membuat Jung-yu menyadari bahwa peristiwa terbongkarnya rahasia sekolah Asung telah direncanakan oleh Jeon-su dan Sung-yu. Sementara itu, Yerin yang mengetahui bahwa Jeon-su ada di daerah itu memutuskan untuk mendatanginya. Dia ingin tahu apa alasan Jeon-su kembali dan bagaimana hubungan Jeon-su dengan Sung-yu. Yerin memperingatkan Jeon-su untuk menjauh dari Sung-yu. Namun Jeon-su dengan tenang menghadapi pertanyaan Yerin. Dia memperingatkan Yerin agar waspada terhadap kelakuan Yerin dan keluarganya di masa lalu. 승유한테 피해가지 않게 해주세요. 부탁드릴게요. Setelah itu Jeon-su pergi meninggalkan Yerin. Di tempat lain terlihat Jung-a dan Yeon-woo sedang makan bersama dengan ayah mereka. Ketika sedang makan bersama itu, ayah mereka memberikan informasi jika sebentar lagi polisi dewan sekolah akan segera diganti. Dan ayah berharap jika salah satu dari mereka bisa menggantikan sang ayah. Saat ini situasi semakin memanas antara kedua saudara ini yaitu Jung-a dan Yeon-woo. Sementara itu Soo-young sedang merayakan peluncuran bukunya yang dihadiri oleh Jeon-su. Jeon-su dengan sengaja datang untuk memberikan selamat kepada Sung-woo. Namun dia memaksakan untuk berfoto bersama dan berkata bahwa fotonya akan dicetak dan didedikasikan di dalam buku karya Sung-woo sebagai penghormatan atas jasa-jasanya sebagai seorang guru dan penyelamat dalam hidupnya. 제자가 책도 쓰고 헌사도 했는데 Di sisi lain, ternyata Yun-woo tengah berpacaran dengan Ryu Sung-jae. Mereka bertemu dan Jung-woo memiliki ide untuk menghubungi Jeon-su. Mereka ingin bekerja sama untuk menghancurkan Jung-a supaya dia bisa naik jabatan jadi ketua dewan. 윤수가 돌아온 목적이 노정아라면 도움받아야죠. Scene lalu berpindah memperlihatkan Yerin tengah bertemu dengan Pak Han. Pak Han kini tengah menjadi tersangka atas kasus sekolah Asung. Yerin berusaha membujuk Pak Han supaya ia tidak membocorkan kecurangan Yerin dan keluarganya. Namun di sini Pak Han tetap akan membongkar semua kebusukan sekolah Asung. Keesokan harinya Jung-a yang sudah mengetahui bahwa orang tua angkat si An adalah Jeong-su, Jung-a pun meminta si An untuk segera mendatangkan Jeong-su ke hadapannya. 그 딸이 지윤수면 해명이 가능할 수도 있겠지. 그렇지 않으면 교장의 권한으로 퇴학을 명할 수도 있어.
Setelah itu, Sian memberitahu Jeonsu tentang permintaan Jung-a. Kemudian kita diperlihatkan Jeonsu yang sudah siap untuk mendatangi Jung-a di sekolah Asung. Hingga akhirnya Jeonsu dan Jung-a telah dipertemukan kembali setelah 4 tahun yang lalu. Masih terlihat jelas di wajah Jung-a bahwa ia masih membenci Jeonsu. Jeonsu yang kini tidak takut kepada Jung-a lalu mengancam Jung-a dengan berkata bahwa beberapa hari kemudian Jung-a akan segera merasakan apa yang ia rasakan 4 tahun lalu. Jeonsu juga memberikan peringatan kepada Jung-a agar tidak berani macam-macam kepada Sian. Karena saat ini Jeonsu sudah mengetahui bahwa Kim adalah anak hasil hubungan gelap antara Jung-a dan ayahnya Yerin. 혹시 따님에 대해서 잘 아세요? 아이를 주의 관찰하셔야겠던데요. 특히 도벽. Setelah menjumpai Jung-a, Jeonsu lalu menemui Yunwo dan mengatakan bahwa dia siap bekerjasama dengan Yunwo untuk menghancurkan nama Jung-a. 노중하 교정한테서 아성학교를 빼앗는 거. Setelah itu, Jeonsu bertemu dengan Sungyo dan meminta semua bukti keburukan Jung-a dan sekolah Asung yang dimiliki oleh Sungyu. Namun Sungyu menolak memberikan bukti tersebut karena tidak ingin Jeonsu terlibat dalam mengungkapkan semua kebenarannya yang selama ini ia rasakan. Setelah itu Sungyu pun pergi di perjalanan. Sungyu teringat ada sesuatu yang tertinggal di rumah Jeonsu sehingga dia kembali di sana. Namun di luar rumah, Sungyu melihat Jeonsu dijemput oleh Ryu Sungjae. Sungyu yang melihat itu tentunya sangat kecewa kepada Jeonsu dan menganggap Jeonsu telah mempermainkan perasaannya. Sementara itu, Jeonsu pergi bersama Ryu Sungjae hanya untuk membahas rencana balas dendam kepada Jung-a. Setelah Jeonsu pulang, dia bertemu dengan Sungyu yang telah menunggu Jeonsu. Tanpa mendengarkan penjelasan darinya, Sungyu menyimpulkan bahwa Jeonsu masih memiliki perasaan kepada Ryu Sungjae. Dan saat ini dia hanya mempermainkan hatinya. Sungyu pergi dengan rasa kecewa, namun sebelum pergi, Jeonsu meminta Sungyu agar tidak ikut campur lagi dalam urusannya. Karena Sungyu selama ini telah mempersulit Jeonsu untuk balas dendam kepada Jung-a. Sungyu yang kecewa dengan perkataan Jeonsu bertanya apa yang membuat Jeonsu merasa terganggu. Sungyu juga menyebutkan bahwa selama ini dia masih merasakan sakit hatinya yang dulu menerima Ryu Sungjae untuk menikahinya. Sungyu kemudian menegaskan bahwa selama 4 tahun dia tidak tahu alasan mengapa dia masih merasa sakit hati, tetapi sekarang dia menyadari bahwa satu-satunya obat untuk lukanya adalah Jeonsu. Mendengar hal itu, Jeonsu mulai menjadi baper lagi dengan Sungyu. Setelah itu, Sungyu pergi meninggalkan Jeonsu karena akan menghadiri acara peresmian museum di sekolah Asung. Tibalah saatnya yang dinanti-nantikan, yaitu ketika Sungyu memberikan pidato di atas panggung. Tanpa diduga, Sungyu membicarakan sebuah skandal yang menggemparkan sekitar 4 tahun yang lalu. Skandal itu melibatkan seorang guru wanita yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang murid laki-laki. Semua orang tercengang ketika Sungyu mengaku bahwa murid laki-laki yang dimaksud adalah dirinya sendiri. 아성고 2학년이었던 그 부적절한 스캔들의 주인공이 바로 접니다. Jung-a mencoba menghentikan pidato Sungyu yang terus berbicara dengan penuh semangat. Namun Sungyu tidak bisa dihentikan dan memilih mengutarakan kebenaran tentang kejadian itu. Dia merasa difitnah oleh seseorang yang ingin menghancurkan nama baik Yeonsu. Setelah berpidato, Sungyu pergi untuk menemui Jeonsu dan ia bercerita kepadanya apa yang telah ia lakukan di acara peresmian museum di sekolah Asung. Sontak Jeonsu memarahinya atas tindakannya yang ceroboh karena itu bisa mengancam karir dan masa depan Sungyu. Namun Sungyu tidak mempedulikan karirnya dan berkata kalau masa depannya hanya Jeonsu. 죽어라고 수학만 했어. 그리고 이제서야 당신을 찾았는데 왜? 나한테 수학보다 중요한 게 있으면 왜 안 되는? Ketika mereka sedang ngobrol serius, tiba-tiba saja Jeonsu melihat ada seorang mata-mata dari kejauhan. Bahkan ia memfoto mereka berdua. Karena hal inilah ia terpaksa mengatakan hal yang menyakitkan bagi Sungyu. Keesokan harinya Sungyu dilaporkan dipecat dari sekolah Asung. Setelah kejadian kontroversial kemarin malam, namun Sungyu tidak ambil pusing. Setelah itu dia malah bertemu dengan teman-temannya di salah satu bar. Namun tak diduga Sungyu bertemu dengan Yerin. Di sini Yerin menyatakan perasaannya kepada Sungyu. 나 너 좋아해. 네가 좋아. 좋아한다니까? 왜 듣고만 있어? Di mana dia mengaku mencintai Sungyu sejak ia masih sekolah dulu. Yerin juga mengungkapkan bahwa dirinya lah yang memotret Jeonsu dan Sungyu 4 tahun yang lalu. Semuanya dikarenakan rasa cemburunya dan perasaan cinta yang sudah lama terpendam. Setelah memberikan pengakuan itu, ia pun memilih pergi. Keesokan harinya, Sungyu memutuskan untuk berani dan mengajak Pak Han
untuk bekerja sama dalam mengungkapkan semua keburukan yang terjadi di sekolah Asung. Pak Han awalnya ragu, namun akhirnya setuju untuk membantu Song Yu. Mereka berdua merasa bahwa tindakan ini adalah langkah yang tepat untuk membawa keadilan. 사실대로 증언한다면 정상 참작이 될 거고 부탁드립니다, 선생님. Setelah bertemu dengan Pak Han, Sung Yu kemudian menemui Jeonsu. Dia tidak bisa menahan perasaannya dan kembali mengungkapkan cintanya pada Jeonsu. Namun lagi-lagi cintanya ditolak oleh Jeonsu. Hari telah berganti, tiba saatnya pemilihan ketua dewan di sekolah Asung. Yunwoo, ketua dewan saat itu, dengan tegas membongkar bukti tentang korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Jung-a. Mendengar itu, ayah Jung-a sangat marah dan berencana untuk memecat Jung-a dari jabatannya sebagai kepala sekolah Asung. 교장에 대한 임시 이사회를 열어 해임 여부를 결정한다. 이사님. Di waktu yang sama, Yeon-su merasa sangat khawatir akan Song Yu. Dia mencoba menghubungi Song Yu namun tidak mendapat jawaban. Yeon-su yang sangat khawatir kemudian memutuskan untuk pergi mencari Song Yu. Namun di saat itu tiba-tiba Song Yu muncul dan mengaku bahwa tujuan dari semua tindakannya sebenarnya hanya ingin membuktikan bahwa Yeon-su tak bersalah. Ternyata Song Yu melakukan semua ini agar Yeon-su tidak terlibat dalam skandal dan tetap bersih dari tuduhan yang menyelimuti sekolah Asung. Namun perjalanan Song Yu semakin tersiksa atas perasaannya sendiri, terutama karena cinta yang masih terpendam. Song Yu kemudian mengungkapkan cintanya kepada Jeonsu yang kali ini hanya bisa menangis melihat situasi yang rumit ini. Akhirnya Jeonsu pun memeluk Song Yu dalam keheningan yang menyedihkan. Ibu Yerin dengan sengaja datang pada Jung-a untuk meminta penjelasan tentang perselingkuhannya dengan suaminya. Tanpa mengelak, Jung-a justru dengan tegas mengakui bahwa dirinya memang berselingkuh. Ia berselingkuh dengan ayah Yerin dan sudah memiliki seorang anak dari hubungan mereka. Anak itu ia namai Kim. 주고 싶었어? 네 남편은 어떻게 네가 나한테 이럴 수 있어? 억울해? Tak lama kemudian ayah Yerin pun tiba. Ia memarahi Jung-a karena telah mengakui perselingkuhannya yang selama ini dirahasiakan. Dan tanpa mereka sadari, Yerin tanpa sengaja mendengar semua percakapan antara ayahnya dan Jung-a. 들키면 어떻고 안 들키면 어떤데요? 의원님 가정사 문제지. 내 문제. Singkat cerita, Sung-yo dan Jung-a serta asisten Jung-a sedang diselidiki oleh pihak kepolisian. Baik pihak Sung-yo maupun pihak polisi sama-sama memberikan pernyataan pembelaan diri mereka. Namun tiba-tiba muncul dua orang yang memiliki pernyataan yang lebih kuat terkait kasus yang terjadi 4 tahun yang lalu. Orang itu ternyata adalah Pak Han dan Jeong-su. Hal ini membuat pihak polisi semakin khawatir. Mereka berdua membawa bukti-bukti yang mengungkapkan kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2017. Hal ini membuat kepanikan semakin merajalela di pihak polisi. Pada siang harinya, polisi melakukan penggeledahan dan menangkap ibu dan ayah Yerin yang juga terseret dalam kasus yang sedang diselidiki. Sementara itu, Sung Yu menemui ayahnya yang mengatakan bahwa Jung-a tidak akan dipecat dan masih bisa mengikuti pemilihan ketua dewan. Penangkapan orang tua Yerin menjadi berita yang menyebar luas di media. Hal ini membuat banyak orang merasa lega karena menganggap bahwa kebenaran akan segera terungkap. Pada malam harinya, Yerin yang merasa hidupnya telah hancur menemui Sung Yu dan mengatakan bahwa saat ini belum terlambat untuk mengungkapkan kebenaran. Sung Yu mengungkapkan bahwa Jung-a sebenarnya telah menumbalkan ibu Yerin dengan harapan agar Jung-a sendiri selamat. Sung Yu menjelaskan bahwa satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan orang tuanya Yerin adalah Yerin sendiri dengan memberikan kesaksian yang memberatkan Jung-a. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu, kita kembali ke Si-an di sekolahnya. Saat itu Si-an dengan tidak sengaja melihat buku milik Sung Yu yang ada di dalam tas Kim. Tanpa berpikir panjang, Si-an memotret buku itu dan mengirimkan fotonya kepada Kim. Kim sangat ketakutan ketika menerima foto itu. Karena khawatir bahwa dia akan tertangkap karena mencuri, dia segera meminta Si-an untuk bertemu dengannya. Setelah mengingatkan ajakan Kim, Si-an juga melaporkan foto itu kepada Jeonsu. Namun ketika pembicaraan mereka belum selesai, tiba-tiba Si-an dipanggil oleh seseorang. Si-an langsung menutup teleponnya dan pergi meninggalkan Jeongsu. Di sekolah ternyata ada Song Yu yang datang ke sekolah untuk menemui Jung-a, namun tiba-tiba dia mendengar teriakan dari kelas seni. Dia segera berlari ke arah suara tersebut dan menemukan Si-an yang sudah pingsan dengan luka di kepalanya. Song Yu segera membawa Si-an ke rumah sakit dan memberitahu Jeongsu tentang keadaannya. Polisi yang sudah mengetahui itu segera melakukan olah TKP. Ketika polisi bertanya kepada setiap murid yang ada di tempat kejadian, mereka semua tidak memberikan kesaksian.
dan mengatakan bahwa kejadian itu hanya kecelakaan. Namun ada seorang guru yang terlihat ingin mengatakan sesuatu namun tampak ketakutan. Setelah polisi pergi, ibu guru itu menemui Song Yu dan memberitahunya bahwa kecelakaan itu sebenarnya sengaja direncanakan oleh seseorang. Sementara itu, Jung Ah yang telah kembali ke sekolah menemukan Kim yang sedang bersembunyi di ruangannya. Kim terlihat sangat ketakutan dan menceritakan apa yang sudah ia lakukan kepada Xian. Beberapa saat kemudian, Jung Ah didatangi oleh polisi yang meminta keterangan. Polisi mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan bukti dari CCTV dan kesaksian ibu guru di kelas seni, namun Jung Ah tidak memberitahu polisi mengenai keberadaan Kim. Keesokan harinya, Ibu Yerin mengadakan konferensi pers di hadapan semua media. Ia dengan tegas mengakui bahwa dirinya adalah dalang dari kasus 4 tahun yang lalu. 공인으로서 하지 말아야 될 큰 실수를 저질렀습니다. 아이의 교육이 욕심부리다 한순간에 잘못된 판단했습니다. Pengakuan ini mencengangkan semua orang. Pada pagi hari itu, Kim pergi menjenguk Xian yang masih dirawat di rumah sakit. Tapi ketika Kim keluar, ia tak sengaja dilihat oleh Jeonsu. Tanpa pikir panjang, Kim langsung lari dan Jeonsu pun mengejarnya. Diperlihatkan perbuatan Kim terhadap Xian pun akhirnya mengakui kesalahannya. Kemudian pada malam harinya diadakan acara peresmian Jung Ah sebagai ketua Dewan Pendidikan yang baru. Namun tiba-tiba media menampilkan semua bukti kasus korupsi yang dilakukan olehnya. Tak hanya itu, media juga menayangkan kesaksian dari Yerin yang menjelaskan bahwa kejadian 4 tahun yang lalu tidak didalangi oleh ibunya, melainkan oleh Jung Ah. 거짓말을 했고 특혜를 누렸고 남을 모함했습니다. 진심으로 사과드립니다. Kejadian ini membuat Jung Ah terkejut dan ketakutan. Dalam waktu 2 minggu, Jung Ah ditangkap sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jeonsu yang terjadi 4 tahun yang lalu. Selain itu, Jung Ah juga terjerat dalam kasus korupsi yang baru terbongkar. 자식 망쳐놓은 범죄자 취급을 해? 이게 교사 따위가. Di sisi lain, Song Yu dan Jeonsu menemukan catatan tentang hipotesis matematika yang menarik. Jeonsu memutuskan untuk mendorong Song Yu dan melanjutkan cita-citanya sebagai matematikawan nomor 1 di Korea. 3 tahun berlalu di mana Xian telah mendapatkan beasiswa untuk belajar di luar negeri. Setelah kembali ke Korea, Xian berhasil mencapai cita-citanya. Xian bertemu Jeongsu dan bertanya tentang keberadaan Song Yu. Namun tiba-tiba seorang wanita memberikan buket bunga untuk Xian dan mengatakan bahwa buket itu dari Song Yu. 오늘 상 받으신 최시안 씨 맞죠? 어떤 분이 전해달라고 하셨어요? 백승혜 선생님이 보내신 거예요. Ternyata Song Yu ingin memberikan ucapan selamat kepada Xian, tetapi tiba-tiba saja ia mendapatkan telepon dari seorang profesor yang menilai karyanya. Ternyata selama ini Song Yu telah bekerja keras selama 3 tahun untuk mewujudkan cita-citanya sebagai matematikawan nomor 1 di Korea. Song Yu juga menyebutkan sosok Lim yang telah membantu dan mendukungnya selama ini. Keesokan harinya, Song Yu pergi ke aula seni Hanhook. Ia bertemu dengan sosok Lim. Saat tiba di tempat yang dituju, Song Yu terkejut melihat bahwa sosok Lim sebenarnya adalah Jeonsu, yaitu gurunya yang selama 3 tahun ini menghilang. Jeonsu sebenarnya sengaja tidak menunjukkan dirinya kepada Song Yu untuk membiarkan Song Yu fokus dalam mengejar cita-citanya. Namun Jeongsu ingin membantu Song Yu dan mengungkapkan nama samaran. Lim, Song Yu, dan Jeongsu akhirnya duduk di teras rumahnya sambil menikmati pemandangan salju yang indah. Dan film pun tamat.